Dulu, dunia langit dipenuhi cahaya keemasan. Awan-awan lembut jadi tempat duduk para dewa kucing. Mereka duduk di singgasana dari batu giok, dengan bulu yang selalu bersih tanpa dijilat. Para dewa ini menjaga keseimbangan dunia, dari pergerakan bulan sampai keberadaan ikan segar di sungai-sungai. Namun, semuanya berubah saat perang Meowimpik pecah. Para dewa saling curiga, saling tuduh, dan akhirnya saling serang. Meozard, dewa musik, ditikam oleh kecapi suci milik Meltoven. Bastet, dewi perlindungan, menghilang bersama seluruh pengikutnya setelah bentrokan besar di puncak kucing emas. Langit kini gelap. Singgasana kosong. Awan jadi abu. Dan dari puing-puing yang masih berasap, muncullah seekor Oyen. Namanya, ya, Oyen. Dulu dia cuma dewa kecil, penguasa hal-hal sepele. Seperti kucing-kucing yang iseng ganggu orang tidur, atau menjatuhkan barang dari meja tanpa alasan. Dewa-dewa lain menertawakannya. Dia tidak punya kuil. Tidak ada pemuja. Bahkan namanya sering lupa disebut saat upacara. Namun sekarang, dia satu-satunya yang tersisa. Oyen berdiri di atas singgasana Meowimpus yang hangus. Ekor bergoyang pelan. Matanya menyipit memandangi kehampaan. Lalu ia tertawa kecil. Akhirnya, semua pada lenyap juga, gumamnya. Langit bergetar. Bukan karena petir, tapi karena suara terpendam yang bangkit dari dasar dunia. Sebuah panggilan tua. Panggilan dari relik Meongki, artefak sakral yang disegel ribuan tahun lalu. Konon, relik itu mampu menghidupkan para dewa, atau memusnahkan seluruh dunia dalam satu dengkuran. Oyen menatap ke arah timur. Di sana, jauh di balik hutan kabut dan danau tulang, tersembunyi reruntuhan kuil tua. Kuil itu dikenal dengan nama tempat tidur para leluhur, tempat di mana relik disimpan. Dan entah kenapa, hari ini, panggilannya terasa begitu kuat. Kayaknya udah waktunya jalan-jalan, kata Oyen, sambil menguap panjang. Dia melompat turun dari singgasana dan berjalan santai. Melewati pilar-pilar roboh, mayat-mayat dewa yang membatu, dan langit yang pecah seperti kaca. Dunia atas sudah hancur. Tapi dunia bawah belum tentu. Sambil berjalan, ekor Oyen sesekali mencolek mahkota bekas para dewa, menjatuhkan sisa-sisa kejayaan mereka ke jurang. Langkah pertamanya mengarah ke satu tempat, kota kucing mati, tempat arwah-arwah kucing berkeliaran tanpa arah. Di sanalah, menurut legenda, jalan menuju relik dimulai. Tapi kota itu bukan kota biasa. Waktu di sana tak berjalan lurus. Dan siapapun yang masuk, tidak selalu keluar dalam bentuk yang sama. Oyen mengeluarkan sebutir tuna kering dari balik bulunya. Mengunyah pelan. Lalu tertawa kecil. Petualangan pertama, kita lihat siapa yang mati duluan. Langkahnya terus melaju, meninggalkan kerajaan langit yang runtuh, menuju dunia yang bahkan para dewa pun tak berani jejaki. Kota itu sunyi. Udara dingin menusuk seperti cakar hantu yang mengelus bulu dari dalam. Kabut menggantung di jalanan sempit, melingkari menara bengkok dan rumah-rumah yang tidak punya pintu. Dindingnya dipenuhi coretan tulisan kuno, semua memakai bahasa Meong yang sudah dilupakan para kucing hidup. Di tengah kota, berdiri gerbang raksasa berbentuk kepala kucing yang membuka mulutnya lebar. Itulah pintu masuk ke dunia arwah kucing. Disinilah semua kucing yang mati, baik biasa maupun sakti, berakhir sebelum memilih jalan ke atas atau ke bawah. Oyen melangkah santai ke dalam gerbang. Batu-batu di bawah kakinya mengeluarkan suara lirih, seolah menjerit pelan tiap kali ia injak. Sesuatu di dalam tempat ini mengamati, tapi tidak bicara. Belum. Bayangan-bayangan mulai bermunculan. Kucing-kucing hantu berjalan melayang, matanya kosong, tubuhnya transparan seperti kabut. Beberapa dari mereka mengenakan baju perang dari zaman kuno. Yang lain membawa rantai, tulang, bahkan bulu sendiri yang sudah rontok. Namun, tak satu pun dari mereka menyentuh Oyen. Apa karena aku lebih ganteng? Gumam Oyen. Atau karena mereka tahu, aku bukan tamu. Suara aneh tiba-tiba terdengar dari langit. Bukan guntur. Bukan angin. Tapi bisikan. Bisikan ribuan suara, mengulang satu nama yang sama. Meongki. 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 Oyen menoleh ke atas. Awan bergulung. Tapi bukan awan biasa. Itu adalah bentuk dari spin stressing,
roh penjaga gerbang dimensi berikutnya. Wajahnya besar, matanya sayu, dan ekspresinya seperti kucing yang gagal buka kaleng makanan. "Aku tahu kamu datang," kata Sphinx itu dengan suara parau. "Kalau gitu bukain jalan," jawab Oyen, cuek. "Tidak semudah itu, wahai Oyen terakhir. Semua yang melewati jalan ini harus menjawab pertanyaan." Oyen mendesah. "Oh, pertanyaan. Kuis lagi. Ayo, tembak." Sphinx mendekat. Kepalanya melayang tepat di atas tubuh Oyen. Apa yang bisa hidup meskipun sudah mati, tumbuh tanpa bentuk, dan mengisi ruang kosong tanpa isi? Oyen tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling. Arwah-arwah di kota mulai berhenti berjalan. Semua menoleh padanya. Lalu Oyen menjilat kakinya sebentar, menyeringai, dan menjawab pelan. "Kenangan?" Suara itu menggema. Sphinx stressing menatapnya lama, lalu perlahan menghilang ke balik kabut. Di depannya, tanah terbelah. Jalan batu mengambang muncul, mengarah ke danau hitam yang tak berujung. Di tengah danau itu berdiri sebuah bangunan kecil, satu-satunya yang masih utuh dari zaman para dewa. Itulah pintu menuju dunia bawah. Oyen berjalan di atas jalan batu tanpa ragu. Angin menderu. Bayangan mulai mengikuti dari belakang. Tapi ia tetap tenang. Di ujung danau, pintu batu menanti. Di sana tertulis dengan huruf merah menyala. Hanya yang bersiap kehilangan segalanya yang boleh masuk. Oyen tersenyum. "Aku bahkan gak punya apa-apa dari awal." Lalu ia dorong pintu itu, dan masuk ke kegelapan yang tidak punya bayangan. Gelap. Tapi bukan gelap biasa. Ini gelap yang bisa didengar. Ada bisikan yang mengalir seperti air, tapi suara itu tidak berasal dari mulut. Seolah seluruh tempat ini berbicara langsung ke kepala siapapun yang masuk. Oyen melangkah perlahan di lorong batu yang terasa lembab dan hangat. Cahaya oranye samar muncul dari ujung ekornya sendiri, satu-satunya penerang di kegelapan. Dinding-dinding dipenuhi cakar dan tulisan kuno. Beberapa terlihat seperti doa. Sebagian lagi seperti sumpah dendam. Lalu ia tiba di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya berdiri sosok kucing dengan 2 ekor, satu mengarah ke langit-langit, satu ke lantai. Matanya menutup, namun bibirnya tersenyum licik. Nekomata Noir. Kucing penjaga rahasia dan gosip dunia bawah. Ia tidak hidup, tapi tidak juga mati. Ia tahu segalanya, tapi hanya berbicara jika ada sesuatu yang bisa ditukar. Saat Oyen masuk, salah satu ekor Nekomata bergerak ke depan, menunjuknya. Ekor satunya mulai menari pelan, membuat simbol aneh di udara. "Kucing kecil, kau berani datang ke sarang?" bisik. Suara Nekomata terdengar seolah berasal dari dalam kepala Oyen. "Aku bukan kecil, cuma ringkas," jawab Oyen, melirik sekeliling. "Aku butuh petunjuk menuju relik Meongki." Nekomata tertawa. Suaranya seperti kaca retak yang jatuh ke dalam air panas. "Relik itu bukan milikmu. Itu milik para dewa sejati. Aku satu-satunya dewa yang masih hidup. Jadi otomatis milikku dong." Ekor Nekomata mendadak mencambuk lantai. Batu retak. Kabut meledak dari bawah tanah. Sosok-sosok muncul dari dalam kabut, kucing-kucing tua, sebagian tinggal tulang, sebagian cuma bayangan, semuanya membawa satu hal, rahasia. "Kalau kau ingin tahu jalan menuju relik," kata Nekomata, "kau harus berikan satu rahasia yang belum pernah kau bagikan. Rahasia terdalam dari hatimu sendiri." Oyen terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ia memang menyimpan sesuatu. Lalu dengan suara datar, ia berkata, "Aku tidak pernah ingin jadi dewa." Kabut berhenti. Bayangan-bayangan menghilang. Ruangan menjadi sangat hening. Nekomata membuka mata. Tatapannya tajam, menusuk, tapi di baliknya ada sedikit rasa kasihan. "Kenapa kau tetap di sini, kalau begitu?" Oyen menatapnya balik. "Karena yang lain udah pergi." Ekor Nekomata menari pelan. Sebuah pintu terbentuk di dinding. Pintu itu tidak terlihat seperti pintu biasa. Ia hidup. Berdenyut. Seolah bernapas. "Masuklah," kata Nekomata. "Tapi ingat, setelah melewati ini, tidak ada jalan kembali."
dan setiap langkahmu akan membuat dunia semakin retak. Oyen tersenyum, kali ini lebih datar dari biasanya. Itu berarti aku di jalan yang benar. Dengan langkah tenang, ia memasuki pintu tersebut. Di belakangnya, Nekomata Noir berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar berhasil, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Langkah pertama Oyen setelah melewati pintu terasa seperti menginjak kenangan. Bukan tanah, bukan batu, tapi kenangan. Lembut, licin, dan kadang hangat. Ia menoleh ke bawah dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bawah kakinya, bukan sekadar permukaan, tapi air. Dan air itu memantulkan masa lalu. Ia berdiri di atas danau ingatan, tempat segala yang pernah terjadi terekam dan tak bisa dipadamkan. Setiap langkah, setiap gerakan, membangkitkan bayangan waktu yang lalu. Oyen mencoba untuk tidak peduli, tapi danau ini bukan tempat untuk bersikap cuek. Bayangan pertama muncul. Seekor kucing abu-abu bermata satu, duduk di bawah pohon dan memberi Oyen kecil sepotong ikan. Waktu itu langit masih biru, dan Oyen belum tahu apa-apa soal kekacauan. Ambil ini, kata kucing tua itu. Tapi jangan jadi seperti mereka. Lalu bayangan itu pecah, seperti kaca dilempar batu. Bayangan kedua muncul. Dewa-dewa lain, tertawa di singgasana langit. Oyen muda melompat-lompat di antara mereka, berusaha ikut tertawa. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan tidak ada yang melihat. Kau itu cuma pengganggu, kata Meotoven sambil mengibaskan ekornya. Aku bukan pengganggu, bisik Oyen waktu itu, aku cuma gak pengen sendirian. Dan air mulai bergejolak. Semakin dalam ia melangkah, bayangan makin liar. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah langit terbakar, menolak menyelamatkan siapapun. Ia melihat Bastet memohon, dan ia hanya menutup mata. Satu dewa kecil tak bisa ubah takdir, kata Oyen dalam bayangan itu. Suara itu kini menggema di udara danau. Tapi danau tidak ingin kebenaran. Danau ingin kejujuran. Air tiba-tiba mendidih. Dari bawahnya, muncul makhluk aneh. Tubuhnya seperti ikan, tapi wajahnya seperti kucing terlupakan. Giginya tajam. Tangannya banyak. Matanya kosong. Itulah penjaga penyesalan, makhluk yang lahir dari rasa bersalah para dewa. Apa kau akan lari? Bisiknya sambil berenang mengelilingi Oyen. Apa kau akan lawan semua hal yang kau kubur dalam hati? Oyen hanya mengangkat satu alis. Aku gak punya waktu buat drama. Lalu dari balik bulunya, ia mengeluarkan sesuatu. Cermin kecil. Retak, tapi bersih. Ia lempar cermin itu ke danau. Saat menyentuh air, cermin menyerap semua bayangan dan kenangan yang muncul. Air menjadi tenang. Penjaga penyesalan menatap cermin itu dan tersenyum. Trik yang bagus, bisiknya sebelum larut kembali ke dalam air. Danau kini terbuka. Jalan batu muncul dari permukaan, mengarah ke gerbang baru. Gerbang itu dipenuhi simbol aneh, seperti ukiran mimpi buruk seekor kucing setelah makan terlalu banyak. Oyen melangkah dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Di atas gerbang tertulis, hanya mereka yang kehilangan hati yang bisa menyentuh kekuatan sejati. Dan kali ini, tidak ada pintu untuk didorong. Pintu itu terbuka sendiri. Dan di baliknya, suara berat mulai terdengar. Irama lambat. Seperti suara napas seekor makhluk yang belum bangun sepenuhnya. Relik Meongki mulai terbangun. Ruangan ini bukan ruangan. Ia terlalu besar untuk disebut tempat, terlalu sunyi untuk disebut dunia. Dindingnya bergerak. Lantainya bernafas. Udara bergetar seperti ada ratusan dengkuran dalam sekali waktu. Di tengah ruangan itu berdiri satu benda. Relik Meongki. Bukan mahkota. Bukan tongkat. Tapi kerah tua berwarna emas kusam, dengan liontin merah di tengah yang masih menyala pelan, seolah menyimpan sisa panas dari ribuan nyawa kucing yang pernah menyentuhnya. Oyen menatap relik itu dari kejauhan. Ia tahu, sekali disentuh, tidak akan ada jalan pulang. Dunia akan berubah. Entah menjadi lebih kacau, atau lebih jujur. Langkahnya pelan. Setiap inci lebih berat dari yang sebelumnya. Udara makin padat. Ruangan makin terang. Tapi bukan cahaya biasa, ini cahaya dari dalam dirinya sendiri.
Relik itu memantulkan siapa dia sebenarnya. Lalu terdengar suara. Bukan suara makhluk. Suara relik Meongki. Kau datang, Oyen. Dewa terakhir. Kucing yang tersisa. Kau pikir kau memilih jalan ini. Tapi sesungguhnya, jalan ini memilihmu. Oyen mendengus. Wah, relik bisa ngomong. Jangan-jangan abis ini bisa nyanyi dangdut juga. Relik tidak marah. Ia hanya bergetar. Suaranya bergema lagi, kali ini lebih pelan. Seperti mengingat masa lalu. Aku disimpan untuk yang benar-benar siap. Tapi siap bukan soal kuat. Siap berarti rela. Rela. Kata itu bergema di dada Oyen. Dan tiba-tiba, dari balik kabut di pinggiran ruangan, muncul sosok. Sosok kucing. Tapi bukan kucing biasa. Besar, elegan, matanya membawa cahaya bulan. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Di lehernya tergantung liontin kembar, satu merah, satu hitam. Bastet. Dewi pelindung kucing, sahabat masa lalu Oyen. Sosok yang dulu menghilang tanpa jejak. Dan kini berdiri di antara Oyen dan relik Meongki. Kau tidak boleh menyentuhnya, Oyen, kata Bastet pelan. Oyen menegang. Kau, hidup? Bastet mengangguk. Aku tidak hidup. Tapi juga belum mati. Aku dijaga oleh relik ini. Karena jika kucing terakhir menyentuhnya dengan hati yang keliru, semua dunia akan runtuh. Tak hanya dunia kucing. Oyen tertawa. Ringan, tipis, tapi penuh luka. Lalu siapa yang nentuin hatiku keliru atau enggak? Kamu? Atau relik itu? Bastet melangkah maju. Hatimu dipenuhi amarah, kesepian, dan luka. Tapi juga keberanian. Kalau kau tetap ingin menyentuh relik ini, kau harus melewati aku. Oyen mengangkat satu cakar. Lalu turunkan lagi. Jadi kita harus bertarung? Bastet mengangguk pelan. Bukan karena benci. Tapi karena aturan semesta tidak bisa dibengkokkan. Bahkan oleh cinta lama, bahkan oleh dewa yang tersisa. Oyen memejamkan mata. Angin mulai berputar. Relik bergetar semakin kuat. Dan dua cahaya mulai bertabrakan. Pertarungan terakhir dimulai. Ruangan tempat relik Meongki berada berubah jadi medan perang. Cahaya Bastet bersinar lembut, sejuk, penuh kenangan. Cahaya Oyen bersinar panas, liar, dan keras kepala. Keduanya saling menyambar seperti badai petir yang bertabrakan di tengah lautan. Oyen melompat tinggi, cakar menyala. Bastet menghindar dengan gerakan nyaris tak terlihat, lalu membalas dengan kilatan cahaya bulan yang membelah udara. Mereka tidak berbicara. Karena kini, kata-kata tidak cukup. Hanya aksi yang bisa bicara. Setiap tebasan Bastet memunculkan suara nyanyian kuno. Setiap serangan Oyen memunculkan gaungan ledakan, seperti raungan kucing yang marah pada dunia. Mereka pernah berjuang bersama. Tapi sekarang, keduanya adalah ujung dari pilihan yang berbeda. Bastet bertarung untuk menjaga dunia lama. Oyen bertarung untuk membuka dunia baru. Mereka terlempar, saling bentur, berguling, saling menghindar. Oyen pernah kalah sebelumnya. Berkali-kali. Tapi sekarang ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dipadamkan. Sesuatu yang membuat langkahnya tetap stabil meski kakinya gemetar. Sesuatu yang membuat matanya tetap tajam meski tubuhnya lelah. Ia tidak ingin menang. Ia ingin selesai. Sebuah celah terbuka. Bastet kehilangan keseimbangan. Dan untuk sepersekian detik, dunia membeku. Oyen berdiri di atas Bastet, cakar siap menghantam. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya menatap mata temannya itu. Mata yang dulu pernah melindunginya dari badai. Mata yang dulu pernah membacakan doa saat para dewa lain tertawa. Dan ia bertanya pelan, hanya dengan bisikan yang tak terdengar. Kenapa kamu gak milih aku waktu itu? Bastet menatapnya, tidak dengan dendam. Tapi dengan rasa bersalah yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Aku pikir kamu terlalu liar. Tapi sekarang aku tahu, dunia butuh sedikit liar untuk bisa berubah. Oyen menarik napas. Cakarnya turun.
Ia tidak melukai Bastet. Ia menunduk, lalu berjalan melewati tubuhnya. Tanpa berkata lagi, ia mendekat ke relik Meongki. Liontin merah itu menyala makin terang. Tapi kali ini, bukan karena kekuatan, tapi karena pengakuan. Oyen meletakkan satu cakar di liontin itu. Dunia bergetar. Langit berubah warna. Semua kenangan, dosa, kesedihan, dan cinta dari kucing-kucing sepanjang masa mengalir masuk ke dalam dada Oyen. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Karena seorang dewa terakhir, tidak punya waktu untuk air mata. Dan saat relik itu menyatu dengan dirinya, suara Nekomata Noir bergema dari kejauhan. Relik telah memilih. Dunia kucing telah bangkit kembali. Tapi bayangan juga mulai bergerak. Setelah penyatuan dengan relik Meongki, tubuh Oyen mulai berubah. Bukan jadi lebih besar atau lebih kuat, tapi lebih tenang. Seolah badai dalam dirinya akhirnya duduk dan menyeruput teh. Namun kedamaian itu tidak lama. Tanah berguncang pelan. Udara yang tadi terasa hangat berubah dingin seperti bisikan kutukan. Dari balik reruntuhan tembok utara, muncul asap hitam pekat, menggumpal seperti awan murka. Tapi ini bukan asap biasa. Ini adalah bayangan dari selatan. Makhluk yang tidak lahir dari dunia nyata maupun dunia mimpi. Ia lahir dari kelalaian. Dari keputusan yang tidak diambil. Dari kucing-kucing yang ditinggalkan dan tak pernah kembali. Dari sejarah yang disapu debu dan disimpan di kolong lemari. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tapi memiliki suara. Dan suaranya seperti tawa kecil yang menggema dari balik peti mati. Oyen, akhirnya kamu lengkap. Tapi sekarang giliran kami. Oyen melangkah maju, bulunya sedikit berdiri. Ia belum sepenuhnya paham apa itu bayangan ini. Tapi sesuatu dalam dirinya bergetar. Seperti rasa bersalah yang tiba-tiba diingatkan lagi oleh mantan di tengah lebaran. Bayangan itu bergerak, berubah bentuk, menciptakan sosok-sosok familiar. Seekor kucing betina yang dulu dikorbankan demi melindungi desa. Seekor kucing kecil yang tertinggal di hutan saat semua dewa kabur. Semua wajah-wajah itu mengenal Oyen. Ini bukan adil atau tidak, Oyen, kata bayangan dari selatan, ini soal tanggung jawab. Relik Meongki bersinar, mencoba menolak ilusi. Tapi bayangan ini terlalu dalam. Mereka tidak datang dari luar. Mereka datang dari dalam Oyen sendiri. Bastet bangkit dengan tubuh lemah dan melangkah pelan ke sisi Oyen. Ia berkata lirih, aku juga melihat mereka. Mereka datang tiap malam di mimpiku. Kita tak bisa melawan mereka dengan cakar. Oyen tidak menjawab. Ia menatap satu persatu wajah yang muncul dari asap itu. Lalu ia menunduk. Kalian salah, katanya pelan. Aku tidak lari dari kalian. Aku cuma gak tahu harus bagaimana. Bayangan tidak hancur, tapi perlahan berubah warna. Dari hitam pekat menjadi abu-abu lembut. Beberapa sosok mulai menghilang, tapi satu tetap berdiri. Seekor kucing tua, dengan mata penuh luka. Kucing yang dulu membesarkan Oyen di sudut kuil, lalu menghilang saat perang dewa pecah. Ia berjalan mendekat, lalu menempelkan dahinya ke kepala Oyen. Kau bukan dewa karena kau sempurna, Oyen. Kau dewa karena kau tetap berdiri, bahkan setelah semua salah. Setelah itu, bayangan terakhir itu lenyap. Tanah berhenti berguncang. Dan dari kejauhan, terdengar suara ribuan langkah kecil. Kucing-kucing dari seluruh penjuru dunia mulai muncul, dipanggil oleh cahaya relik Meongki yang kini telah menyatu dengan Oyen. Tapi Oyen tahu, masih ada satu gerbang terakhir. Gerbang yang belum dibuka. Gerbang yang menyimpan asal mula segalanya. Cahaya dari relik Meongki kini menjalar ke seluruh penjuru langit. Pecahan cahaya itu melayang, turun ke bumi, menyentuh tanah, menyembuhkan rerumputan, dan membuka jalur baru yang tertutup debu zaman. Di ujung cahaya itu, berdiri sebuah gerbang. Tinggi, megah, terbuat dari batu tua yang ditumbuhi lumut. Di tengah gerbang, terukir lambang seekor kucing bersayap, dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Lambang itu bergerak pelan. Bernapas. Gerbang ini tidak muncul dari dunia. Gerbang ini muncul dari dalam ingatan pertama. Tempat semua kisah dimulai. Tempat semua dosa belum terjadi.
Tempat Oyen pertama kali menangis. Bastet berdiri di samping Oyen, masih lemah tapi sadar. Ini adalah gerbang Yaun, bisiknya. Gerbang pertama para dewa. Gerbang tempat kita semua lahir sebelum dunia mengenal makna lapar dan takut. Oyen menatap lambang itu dengan mata berat. Kenapa harus dibuka lagi? Bastet menjawab pelan. Karena dunia baru yang kau bentuk, tidak bisa berdiri di atas puing dunia lama yang belum selesai. Dari kejauhan, ribuan kucing kini mulai berkumpul. Mereka datang dari gunung, dari hutan, dari kota, dari kolong rumah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pincang, ada yang hanya tinggal bayangan. Tapi mereka semua datang. Karena mereka semua merasa, panggilan pulang. Gerbang Yaun mulai bersinar. Tapi tidak langsung terbuka. Ia menuntut satu hal terakhir. Pengakuan. Oyen melangkah maju, berdiri di hadapan gerbang. Ia menutup mata, lalu berbicara. Suaranya datar, tapi dalam. Seolah menyapa luka masa kecilnya sendiri. Aku adalah Oyen. Aku tidak sempurna. Aku tidak baik. Aku tidak tahu harus jadi apa. Tapi aku di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Aku bawa semua rasa malu, rasa takut, rasa marah. Tapi aku tidak akan lari lagi. Jika gerbang ini menuntut kebenaran, maka aku bawa kebenaran yang paling jelek. Kebenaran bahwa aku pernah gagal. Tapi aku juga ingin menebus. Cahaya gerbang menyala lebih terang. Satu suara terdengar. Bukan dari Bastet. Bukan dari langit. Tapi dari dalam gerbang. Kebenaran diterima. Tapi penebusan butuh harga. Tiba-tiba tubuh Oyen ditarik ke dalam cahaya. Tanpa sempat bicara. Tanpa sempat menoleh ke Bastet atau kucing lain di belakang. Ia masuk ke dalam gerbang yang terbuka. Dan saat gerbang tertutup lagi, dunia diam. Tidak ada langit. Tidak ada tanah. Tidak ada waktu. Hanya cahaya yang menyelimuti Oyen, seperti pelukan pertama dari ibu yang tidak sempat dikenal. Tempat ini tidak kosong. Tapi juga tidak penuh. Ia bukan tempat. Ia adalah ingatan yang hidup. Oyen berdiri, atau mungkin melayang. Tubuhnya ringan. Tapi pikirannya berat. Ia tahu ia telah melewati batas. Tempat yang tidak bisa diikuti siapapun. Bahkan Bastet. Tiba-tiba, dari dalam cahaya, muncul sosok. Seekor kucing besar. Tinggi, penuh bulu seperti Raja Rimba, dengan mata emas yang tidak berkedip. Tapi ini bukan Bastet. Bukan Noir. Ini adalah Dewan pertama. Kucing pertama yang pernah bermimpi. Yang memberi suara pada keheningan. Yang dulu membentuk kata, meong, sebagai bahasa suci pertama. Selamat datang, pewaris terakhir, katanya. Suara itu tidak terdengar dari mulut, tapi langsung ke dada. Seperti bisikan dalam hati yang lama dilupakan. Oyen menatapnya, ragu. Apa tempat ini? Ini adalah dasar dari segalanya. Tempat sebelum waktu. Tempat kucing pertama menangis dan langit mendengar. Dewan pertama berjalan pelan mengitari Oyen. Kau datang ke sini bukan hanya untuk membangun dunia baru, tapi untuk menghapus luka dunia lama. Dan itu, butuh satu hal. Oyen menatapnya, menahan napas. Korban? Tiba-tiba cahaya di sekeliling berubah jadi potongan-potongan kenangan. Kucing-kucing yang tertidur di jalan. Yang dikorbankan untuk upacara. Yang dilupakan setelah mati. Yang dikubur di taman tanpa nama. Oyen melihat mereka semua. Dan satu sosok diantaranya menatap balik. Seekor kucing oranye kecil, tubuhnya kurus, matanya polos. Itu dirinya sendiri. Sebelum jadi dewa. Sebelum tahu dunia sekejam ini. Sebelum tahu kalau kadang, harapan hanyalah makanan basi dalam mangkuk kosong. Dewan pertama mendekat. Kau bisa memilih. Bertahan sebagai dewa kucing terakhir dan bawa cahaya baru ke dunia. Atau kembali jadi kucing biasa dan biarkan dunia memilih jalannya sendiri. Oyen terdiam. Hatinya remuk. Karena dua pilihan itu sama-sama mengandung kehilangan. Jika ia bertahan,
Ia harus meninggalkan sisi manusianya, sisi rapuhnya, untuk selamanya. Jika ia kembali, dunia kucing bisa hancur lagi. Lalu terdengar suara. Bukan dari dewan pertama, tapi dari dalam dirinya sendiri. Aku gak akan lari lagi. Aku gak akan sembunyi. Dunia gak butuh dewa. Dunia butuh aku, yang mau berdiri walau sendiri. Dewan pertama tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, cahaya mulai pecah. Dunia mulai berubah. Oyen menutup mata. Ia memilih. Dan saat cahaya terakhir meledak, satu dunia baru terbuka. Langit terbuka. Bukan seperti retakan, tapi seperti kelopak bunga mekar. Cahaya menyebar dari titik tertinggi langit, turun perlahan seperti hujan ringan yang tak basah. Tanah berubah warna. Daun-daun berbisik. Angin tak lagi membawa dingin, tapi membawa rasa, pulang. Semua kucing menengadah. Bastet menatap langit dengan napas yang berat namun damai. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Oyen telah kembali. Tapi bukan sebagai dewa dalam singgasana, melainkan sebagai cahaya yang mengalir di tubuh setiap kucing yang pernah kehilangan arah. Dari tanah, tumbuh pohon baru. Pohon itu bukan besar, tapi akarnya dalam. Di batangnya, ada bekas cakaran. 5 garis miring, seolah ukiran tanda tangan sang pendiri. Pohon itu disebut Meowaya. Penanda dimulainya dunia baru bagi para kucing. Kucing-kucing yang dulu hanya bersembunyi di balik bayang-bayang kini berjalan bersama. Mereka membentuk desa. Mereka menciptakan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan saling ngerti. Kucing jalanan diangkat jadi pelindung. Kucing tua jadi penjaga cerita. Kucing kecil diajari bukan cuma cara berburu, tapi cara memaafkan. Bastet berjalan menyusuri desa baru. Langkahnya lambat, tapi senyumnya jujur. Ia tahu, perannya sudah selesai. Kini giliran para pewaris. Di tengah alun-alun desa, ada batu kecil. Di atasnya duduk seekor kucing oranye, kecil, matanya polos. Ia tidak bersinar. Ia tidak mengaum. Tapi semua kucing yang melihatnya merasa satu hal yang sama. Tenang. Kucing kecil itu mengangguk pelan. Lalu mengeong 1 kali. Dan suara itu menggema ke seluruh penjuru dunia. Itu bukan suara perintah. Bukan suara kekuasaan. Tapi suara yang berkata, kita tidak sendiri. Langit kembali biru. Dunia baru mulai berjalan. Dan legenda tentang dewa kucing terakhir, kini menjadi bisikan yang diceritakan dari satu lidah ke telinga lain. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Karena selama dunia ini masih menyisakan satu kucing yang mau berjuang tanpa pamrih. Oyen tidak pernah benar-benar pergi.